bisa mentauladani. Coba bayangkan kalau seandainya Rasulullah bukan dari jenis manusia. Coba kalau seandainya Rasulullah itu dari malaikat ataupun dari yang lain. Susah kita ya kan. Padahal subhanallah, malaikat pun dan jin pun disuruh untuk mentauladani Rasulullah, padahal lain jenis sama mereka. Lah kita jenis yang sama, tapi kita jauh dari pentauladan pada Nabi SAW. Ada suatu nikmat yang luar biasa. In anfusikum, dari golongan kalian. Nah, itulah oleh karena itu makanya sirah Nabi adalah bagaimana kita membaca metode yang Allah Ta'ala mau terapkan di muka bumi ini. Penerapan syariat bagaimana caranya. Lihatlah Nabi SAW bagaimana menerapkan syariat. Lihatlah Nabi kapan baginda marah. Lihatlah Nabi kapan baginda senang. Lihatlah Nabi kapan bagaimana marahnya Rasulullah. Lihatlah baginda bagaimana senangnya Rasulullah, karena itulah metode yang Allah Ta'ala mau terapkan di muka bumi ini ya ikhwan. Bukan hanya saja ibadahnya yang dilihat, semuanya dilihat ya ikhwan. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang luar biasa, ada disifatkan beliau ini karena syadidul mutaba'ah bin Nabi SAW. Sahabat yang paling top untuk mutaba'ahnya dengan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau lagi safar itu, kemudian beliau pas di safar itu beliau lihat pohon, habis itu muter-muter di pohon itu. Para tabi'in bingung, ini ngapain kok muter-muter di sini? Enggak, sungguh aku pernah melihat Rasulullah melalui jalan ini, kemudian baginda muter di pohon ini, aku pun muter pula, sampai begitu. Jadi semua pekerjaan Rasulullah mereka ikuti. Dan ini alhamdulillah ya ikhwan. Ini perkara yang bukannya hilang sama kita, enggak, itu semua ada dalam kitab Asy-Syama'il. Di sirah memang dibahas bagaimana cara Rasulullah makan, gerak-gerik Rasulullah makan, enggak? Bagaimana cara ngambil itu rotinya dengan beberapa jari, bentuk bentuk kakinya gimana kalau makan, begitu. Bahkan perihal kamar mandi pun alhamdulillah semua tercantum. Bagaimana ketika Nabi SAW istinja, bagaimana pola istinjanya, semua ada ya ikhwan. Semua luar biasa. Ini lengkap terkait. Ini mau mentauladin Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur semuanya bisa. Bahkan beberapa guru-guru kita menceritakan dari gurunya, dibilang ada hadis Nabi SAW makan semangka, ya kan? Jadi dia nggak mau makan kecuali referensi makan Nabi SAW. Kalau saudarin ada ayam, Nabi makan ayam nggak? Ada yang habis Nabi makan ayam. Kalau dia susah kayak gitu, bisa nggak makan gitu. Pernah disodorkan sama dia semangka, dia nggak makan. Ditanya sama temannya, inti kenapa nggak makan semangka? Padahal Nabi makan semangka. Dan dia tahu, tahu Nabi makan semangka. Loh ini kok nggak ikutin? Nggak bukan gitu. Anda tahu Nabi makan semangka, tapi Anda nggak tahu bagaimana caranya baginda makan semangka. Berapa tangan itu begini atau begini. Gara-gara caranya nggak tahu, dia nggak mau. Begitu ya. Sahabat, masya Allah, sahabat telah menceritakan bagaimana sifat Nabi Allah dalam Syama'il. Yang Syama'il adalah cabang daripada sirah Nabi. Kalau Nabi SAW makan anggur gimana ya ikhwan? Tahu nggak gimana? Dipetik bukan anggurnya, sama rantingnya dari petik. Ini cara makan dari atas. Gitu cara makan anggur. Haji. Cara tidur Rasulullah gimana? Bukan cuma makan tuh dibahas ya. Semuanya ya ikhwan, cara jalannya Rasulullah bagaimana? Kalau jalan Nabi Allah, kalau kita lihat dari jauh kayak perahu yang itu begini tuh. Apa kalau bahasa Indonesia? Yang begini karena itu kayak perahu lagi di Allah. Begitu jalan Nabi Allah. Juga Nabi Allah kalau jalan tuh agak ke belakang dikit, tegak ke belakang. Seakan-akan orang jalan di turunan, bukan ditanjakan. Kalau itu jalan di turunan gimana? Badan ente agak dia Nabi gitu jalan Nabi Allah di tempat yang biasa. Hal ajib ya, luar biasa. Bahkan sirah pun menceritakan bagaimana sahabat-sahabat bisa mengambil pelajaran dari Nabi SAW. Di sini penting sekali, mungkin kita sebutkan di satu hadis. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta'nya hadis yang termasuk sulafiyah Imam Malik. Jadi langsung antara Imam Malik sama Rasulullah cuma ada dua. Tabi'in langsung sahabi. An Malik bin Anas, an Ibn Syihab Az-Zuhri, an Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, an Sulaiman bin Yasar, sahabat. Dia menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ada sahabat namanya siapa? Abdullah bin Rawahah. Beliau ini wafat pada tahun ke-8 Hijriah, perang Mu'tah. Ini dulunya Sayyidina Abdullah bin Rawahah ini dijadikan utusan Nabi SAW. Kemana? Ke tempat yang namanya Khaybar. Khaybar itu
kawasannya Yahudi, ya, dekat Madinah. Pas Nabi SAW masuk Madinah, akhirnya orang-orang Yahudi dan semacamnya itu melakukan itu perjanjian perdamaian gitu. Kita bakal bayar jizyah, tapi dengan syarat kalian juga lindungi kami, sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, begitu. Akhirnya kaum Yahudi ini mereka membayar tiap tahunnya bantu jizyah yang berupa korma dari khair. Nah, diutuslah ini Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Tiap tahun kayak gitu diutus untuk mengukur, untuk ngitung panenan kormanya orang-orang itu, kemudian berapakah yang harus diserahkan ke muslimin Madinah untuk dibagikan ke fakir miskin sebagai jasa perlindungan mereka. Kalau seandainya orang mau nyebut mereka, kaum muslimin wajib belain mereka, itu artinya. Itu arti daripada jizyah itu ya Pak. Nah, akhirnya apa? Pernah suatu tahun Sayyidina Abdullah bin Rawahah ini kayak biasa, rutinnya mau ngitung. Akhirnya orang-orang Yahudi main licik sedikit. Dalam hal itu diceritakan, maka orang-orang Yahudi mengumpulkan huli perhiasan istri-istri. Maksudnya mau diapain? Mau dikasihkan ke Abdullah bin Rawahah. Dia bilang kayak ini, hadza laka, ini buatmu wahai Abdullah bin Rawahah, wa khaffif anna, dan ringankanlah hitunganmu kepada kami. Artinya apa Abdul? Nyogok, nyogok. Ya ambil deh, gitu ini buat hitungan khusus ya. Ini apa namanya dalam bahasa kita? Bodi kosong, ente isi deh, gitu. Dikasih sogokan, ya kan? Apa yang terjadi? Sayyidina Abdullah bin Rawahah bilang kayak gini dalam hadis itu, ada di Muwatta, Imam Malik riwayatkan. Dan wallahi sungguh demi Allah, laqad ji'tukum min ahabbin nasi ilayya. Wallahi la antum abghadun nasi ilayya. Sungguh demi Allah, sungguh aku telah datang dari seorang yang paling aku cintai, Nabi SAW. Dan sungguh kalianlah orang yang lebih khairat, makhluk Allah yang paling aku benci. Akan tetapi cintaku kepada Rasulullah dan kebencianku kepada kalian tidak merubah hitunganku walaupun sedikit. Artinya aku cintai kepada Rasulullah dan aku benci kepada kalian. Bisa saja cintaku kepada Rasulullah dan kebencianku kepada kalian bisa saja aku nggak adil. Bisa kayak gitu. Akhirnya aku banyakkan bagian untuk Rasulullah. Aku zalimi kalian. Tapi enggak ya ikhwan. Cintaku kepada Rasulullah enggak membuat seperti itu. Dan memang aku diajarkan cinta Rasulullah bukan untuk menzalimi orang. Tetap adil. Walaupun sama orang yang paling dia benci. Kalau masalah gini ya, kalau masalah sogokan nggak ada arti sama sekali. Kalau seandainya cinta pun tidak bisa merubah, ya ini sih nggak ada artinya ya Pak. Perihal masalah zahir itu nggak ada sama sekali, nggak ada artinya. Masalah hati itu bisa bahaya. Bisa saja kecintaan kepada seorang membuat dia nggak adil, ataupun kebencian engkau kepada seorang membuat engkau nggak adil. Tapi ini Sayyidina Abdullah bin Rawahah diajarkan gimana? Walaupun aku cinta sama Rasulullah dan aku benci banget sama kalian, tetap aku di tengah adil. Wah, majib tuh ada pun yang kalian kasih ini adalah rijis, adalah najis yang tidak boleh kami memakannya. Kalau aku, ketika itu apa yang terjadi ya Pak? Orang-orang Yahudi itu akhirnya takjub dengan Abdullah bin Rawahah ini, sampai ulama mereka berkata, bihadzal adl taqumus samawati wal ardh. Dengan keadilan seperti inilah tegak langit dan bumi. Kalau nggak ada kayak gini, hancur langit dan bumi. Ini saksian dari musuh. Beginilah keadilan. Nah, makanya ya, ini contoh bagaimana kita diajari oleh sirah, diajari oleh kisah-kisah. Bagaimana Abdullah bin Rawahah dia walaupun cinta sama Rasulullah tapi enggak menjadikan cintanya itu ceroboh. Ceroboh ya. Enggak menjadikan cintanya itu dia enggak adil, atau enggak dijadikan bencinya itu suatu perkara, suatu sebab untuk dia menekan orang. Cinta kita kepada Rasulullah menjadikan kita orang yang adil, orang yang yusuf, walaupun pada siapa pun. Begitu ya Pak. Itu contoh daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Yang mana perkara ini nggak bisa atau cuma lihat di hadis-hadis saja, enggak. Nah makanya metode yang Allah Taala turunkan, kemudian Allah Taala sertakan seorang yang mempraktekkan metode itu. Yang mana metode itu nggak mungkin kita terapkan kecuali ada sosok yang kita lihat depan kita ya ikhwan. Nabi mencetak sahabatnya, begitulah. Sahabat mencetak para tabi'innya, dan begitulah kita. Para tabi'in mencetak, dan sampai ke guru-guru kita itu. Wah, begitulah. Harus ada
penerap daripada metode itu. Kalau nggak ada penerapan dari metode itu, ya susah orang yang generasi setelahnya untuk mengikuti metode itu. Nah, harus pakai. Oleh karena itu sangat erat sekali kaitan antara sirah nabawiyah dengan sanad ini ya. Wah, di sini ada poin terakhir di sini. Di sini ada cara khusus dalam ilmu sirah. Biasanya kalau kita belajar sirah, ya kita belajar ngaji kitab sirah, sirah halaliyah atau sirah ataupun kitab sirah yang ringkas sekarang. Nah, di sini oleh habaib kita, oleh ulama-ulama kita, biar gampang kita mengkaji sirah, akhirnya dibuatkanlah suatu yang sangat simpel, bukan hanya sirah saja, dicampuri dengan gosida-gosida, lantunan irama yang masuk dalam situ mahabbah Rasulullah yang dinamakan dengan maulid. Nah, itu otomatis kalau ente baca maulid, ya Pak, itulah hakikat sirah. Apa arti maulid? Cerita kelahiran Rasulullah SAW. Itu arti maulid ya, Pak. Orang yang baca maulid sama dengan dia baca sirah. Kalau seandainya ente nggak mau bentrok sama beberapa kelompok yang anti maulid ya, tadi kan bilang aja kita baca sirah kok. Hakikatnya sama. Ente mau bilang maulid, mau bilang sirah, ya ini emang sirah sebenarnya. Kalau dia sensitif sama nama maulid, sudah hapus maulidnya, ganti nama. Tapi yang dibaca tetap sentuh duror, emang sirah kok, nggak apa-apa. Memang hakikatnya sirah ya. Sirah yang lebih luar biasa lagi. Bukan hanya saja cerita, tapi dicampur dengan gosida irama. Memang irama itu bisa memacu kita ya, dalam beberapa hari lagi heboh masalah fly, Aulia juga bisa nge-fly ya enggak, dengan gosida ya enggak, dengan gosida. Memang betul dikatakan Allah Ta'ala ketika menciptakan ruh kita, dan tiap-tiap orang ada ruhnya ya kan. Ruh ini ya ikhwan, ruh yang ada di dirimu itu pernah langsung lo berhadapan dengan Allah, pernah langsung lo berbicara dengan Allah SWT. Alastu birabbikum. Allah pernah berkata kepada semua para ruh, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian para ruh semua mereka menjawab. Setelah ruh Rasulullah menjawab duluan, kemudian semua ruh menjawab, bala syahiduna, sungguh ya Allah, betul. Perkara itu ya kawan, peristiwa yang sangat luar biasa bekasnya kepada ruh tadi. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan jasad kita, dan Allah Ta'ala letakkan ruh ini di dalam jasad. Oleh karena itu di sini Imam Haddad berkata na'am alamul arwah khairun minal jismi wa a'la wa la yakhfa ala kulli dhi ilmi. Betul, alam ruh itu lebih leluhur, lebih tinggi daripada alam jasad. Dan dikatakan memang ketika ruh masuk ke jasad, seakan-akan dia dipenjara di jasad itu. Ini jasad perkara yang kecil, alam ini perkara yang kecil bagi ruh. Ruh itu luar biasa ya kawan. Makanya nggak ada yang tahu hakikatnya perihal ruh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ruh min amri rabbi. Nggak ada yang tahu hakikatnya ya kawan. Ketika ruh di jasad itu, dia terbelenggu. Bahkan kalau seandainya kita bermaksiat, dan bermaksiat lebih kencang belenggunya ya kawan, bisa-bisa akhirnya mati ruh itu. Bukan mati, ada tewas, meninggal kagak, ruh mati. Padahal jasad di situ bisa kayak gitu. Saking banyaknya belenggu-belenggunya, saking banyak maksiat kita malah dia jadi. Nah, ketika kita mendengarkan lantunan qasidah, makanya ketika itu dikatakan ruh nostalgia dengan qasidah itu dia mengingat peristiwa yang pernah terjadi padanya ketika dia bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dinamakan itu dengan toh kita mendengar qasidah yang indah. Apalagi kalau ente masuk dan tahu maknanya, lain lagi cerita ini. Kalau kita ini mendengar lahan, enak lahannya, indah, bisa nangis kadang-kadang. Itu mah kelas yang kelas akhir namanya. kelas yang biasa. Mau nggak masuk dalam, mau nggak kelas VIP? Ente tahu arti qasidah itu. Lebih mulai lagi. Bukan cuma dengan lantunan indah, irama yang indah, dan begitu juga dikatakan suara seruling katanya. Itu menggerakkan ruh dan membuat dia nostalgia dengan alam yang dulu pernah. Makanya di sini dipatutlah pembacaan sirah, dan juga bos ada syama'ilnya. Di tiap-tiap pasti ada syama'ilnya. Dan juga ada beberapa qasidah yang indah di situ, dan juga disertakan dengan beberapa ayat Al-Qur'an, dan dihitam dengan doa. Jadilah paket itu namanya
Maulid. Kalau kita rincikan ya ikhwan, semua perkara itu nggak ada yang bilang nggak boleh. Ada nggak yang bilang nggak boleh baca Quran? Nggak ada. Ada nggak yang bilang nggak boleh baca hadis? Nggak ada. Ada nggak yang bilang nggak boleh baca sirah? Nggak ada. Ada nggak yang bilang nggak boleh baca doa? Nggak boleh. Tapi kalau ini semua ada, oh nggak boleh itu. Namanya Maulid. Ini kan aneh. Itulah hakikat daripada mau. Makanya ikhwan, jangan kita merasa berkecukupan dengan keindahan irama, dengan pembacaan Maulid yang biasa. Masuk ke dalam, tenggelamlah engkau ke dalam lautan yang sangat indah, lautan ma'ani, lautan makna-makna yang tinggi, yang luhur, yang ada di dalam Maulid yang kau baca, yang ada di dalam tugas-tugas yang kau lakukan. Kalau tahu artinya, oh lebih hebat lagi. Insyaallah. Cuma cukup sekian Ustaz yang saya bagi sampaikan pada hari ini. Tafadhal insyaallah, kita akan buka seperti biasa diskusi. Nastaqim min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa atas materi yang kami sampaikan. Sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya yang kita baca tadi Maulid Syekh atau dengan maulid-maulid yang lainnya itu sebenarnya adalah paket komplit gitu ya, paket komplit itu 3-in-1. Di situ ada doa, kemudian di situ ada Quran, dan juga di situ ada sirah nabawiyah. Nah, jadi yang kita baca itu pada dasarnya sudah di setting oleh para ulama ya untuk disediakan untuk umat. Jadi kita tinggal memakan saja ya, paket itu sudah lengkap. Maulid di situ ada sirah, ada doa, ada Quran yang memang itu pastinya bermanfaat untuk kita. Untuk itu seperti biasa kami berikan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, baik yang online maupun offline, kami persilakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sempat singgung masalah sirah bagaimana dikemas dalam bentuk luar biasa ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu tentang yang menjadi serangan dari mereka yang memang menolak Maulid gitu ya. Nah, itu salah satunya di mana mereka itu biasanya umumnya itu menganggap bahwa sikap kita dalam mencintai Rasulullah, jadi bagaimana implementasi kita tentang mencintai Rasulullah yaitu dengan memuji-muji beliau. Ya, memuji beliau kan memang di kitab-kitab Burda, di kitab-kitab Maulid Nabi, semuanya itu tidak lain ya, isinya itu adalah memuji. Qasidah itu kan artinya menyanjung. Nah, yang menarik ini di mana ada suatu hadis, mungkin Habib Bilbili saya nggak bisa sebutkan keterangannya itu bagaimana Rasulullah itu melarang memuji dirinya sendiri secara berlebihan seperti itu. Bahkan juga ada kata di surah dalam di Al-Quran tentang larangan berbuat gulu, gitu, berlebih-lebihan seperti itu. Iya, gulu. Iya, lebih-lebihan gitu ya. Jadi berlebih. Jadi mereka statementnya seperti itulah. Jadi sarannya diantaranya itu seperti itu. Jadi berlebih-lebihan memuji Rasulullah, di mana diuraikan dalam bentuk qasidah-qasidah di itu aja. Jadi maksudnya gimana gitu. Masya Allah, syukuran Ustaz. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Ala kulli hal, apa namanya? Yang wajib atas kita ya Tuhan, ketika kita bertemu dengan beberapa teman nih, yang banyak nih yang ikhwan yang ada di kuliah biasanya, atau orang umum biasanya. Betul. Yang pertama apa namanya? Ya, perihal pertama yang penting di sini itu janganlah kita akhirnya terbawa ke situ.
seringnya kita lalai dengan apa yang lebih utama. Nah, di sini jangan sampai suatu perdebatan contohnya ataupun diskusi membuat kita lupa perkara yang wajib, membuat kita lupa perkara seperti yang wajib, seperti husnuzon dengan yang muslim. Itu pentingnya, walaupun sama saya tahu, walaupun dia orang mana, berakhlak, nggak angkat suara, nggak marah-marahan. Yang namanya akhlakul karimah kepada semua orang kafir, ya enggak? Itu yang harus kita jangan lupa. Jangan sampai akhirnya kita keseret, akhirnya brutal. Ya enggak, itu enggak ada di manhaj Nabi SAW. Ini yang pertama. Makanya di sini. Dan yang kedua, yang seperti itu, kalau saya nanya beberapa teman yang kayak gitu ya, memprotes ataupun menyikapi, ya biarin. Kalau bahasa pepatahnya, anjing apa tuh bergonggong tapi tidak berlalu. Ya biarin aja bergonggong kita jalan ke Tuhan. Itu prinsip kedua penting. Yang ketiga di sini memang harus ada namanya bayar, ada penjelasan. Nah, di sini yang wajib atas kita adalah penjelasan. Mereka menerima, nggak menerima, ya serahkan kepada Allah Taala. Nggak ada namanya pemaksaan, hanya penjelasan. Jangan lupa juga untuk doain teman-teman antum itu ketika antum dia mulai. Itu penting sekali ya ikhwan. Dikatakan sungguh bohong mereka orang-orang yang mengaku da'i ilallah, pendakwah, ceramah di sana sini, diskusinya banyak di sana sini. Tapi padahal malamnya dia redup, enggak dia mulil, ataupun pas dia mulil di cuma doa buat dia. Artinya dikatakan dusta orang yang mengaku berdakwah tapi di malam hari dia enggak nangis untuk umat. Berarti enggak ada di hatinya itu rogoh, rasa itu betul-betul hatinya kebakar karena umat. Enggak ada buktinya di malam hari itu dia enggak nangis untuk umat. Berarti yang dilakukan di siang harinya dakwah, ceramah, ngajar sama sini, diskusi itu hanyalah gambaran saja yang tanpa ada hakikat. Nah, ini perkara yang penting yang harus kita perhatikan. Jangan lupa ketika ketemu teman yang kayak gitu, jangan lupa doain dia di malam hari. Oke. Sekarang masuk ke masalah jawaban yang barusan antum Ustaz Ismail. Imam tanyakan bagaimana ketika kita mendengar seperti itu. Beberapa ikhwan yang dari sana bilang Nabi SAW telah melanggar kita untuk memujinya. Dalam hadisnya ada hadisnya. Bunyinya begini, la tatruni kama atrat an-nasara ala Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Artinya, jangan engkau pujiku dengan berlebihan dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana kaum Nasara memuji Nabi Isa, memuji Isa bin Maryam. Nah, ini kalau sebenarnya dalil ini kan dipakai orang yang melanggar maulid. Sebenarnya pun dalil ini kita bisa pakai untuk ada maulid. Loh kok bisa? Begini. Contoh gini, ada orang jalannya kayak apa itu, kayak sombong banget gitu, lagu banget kalau dia jalan. Anda bilang sama temannya, inti kalau jalan jangan gitu ya, jangan jalan seperti jalan itu. Apakah bisa dipahami dari perintah saya ini? Berarti Anda melarang untuk jalan, tidak boleh jalan, berarti Anda cuma butuh. Enggak, ada cuma larang jalan dengan sifat tertentu. Pemikiran jangan kau jalan seperti itu, berarti seperti itu yang nggak boleh. Ada pun jalannya, oke, itu yang terserah. Mau jalan, mau nyukel balik terserah, mau koprol, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Nah di sini apa hadisnya? Kita lihat hadisnya. La tatruni, janganlah engkau pujiku. Stop, enggak. Terusin dong. Kama. Apa arti kama? Sebagaimana. Oh, berarti pujian yang dilarang adalah pujian tertentu. Pujian apa itu? Sebagaimana kaum Nasara memuji Nabi Isa. Apa sih pujian kaum Nasara kepada Nabi Isa? Mentuhankannya. Inilah pujian yang dilarang. Jangan sampai kamu memuji Rasulullah sampai lebay akhirnya menuhankan Rasulullah. Itu yang dilarang dalam hadis ini. Oh, berarti muji boleh ya kan? Nah, nggak ada larangan sama sekali dalam hadis itu untuk melarang pujian. Yang ada melarang kita untuk menyerupai kaum Nasara ketika memuji Nabi Isa. Itu arti hadis ini. Makanya banyak subhanallah, banyak kali beberapa hadis-hadis yang dipakai di sana sini semestinya ada koma, dibuat titik sama dia. Lalu lagi dihapus. Dihapus tengah yang padahal
Padahal setengah yang akhir itu patokannya penting banget. La tatruni, jangan kau pujiku. Titik. Enggak titik, koma. Enggak koma. Terusin sebagaimana. Jangan kau pujiku sebagaimana kau Nasara memuji nabinya. Ini yang enggak boleh. Ini yang diutarakan oleh Syekh Burda. Da'atun Nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idami fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'ridu 'anhu nafiqun bifahmi. Itu luar biasa ada di Burda ya, Pak. Enggak da'atun nas, tinggalkanlah apa-apa yang kau Nasara akui kepada nabinya. Jangan kau akui Rasulullah sebagai Tuhan. Itu enggak boleh itu. Ini tinggalkan. Kemudian selain itu wahkum bima syi'ta, berikanlah hukum kepada Rasulullah dengan apa yang kau mau daripada keindahan. Wansukil, dan nisbatkanlah kepada zat Rasulullah apa yang kau bayangkan daripada keindahan, keluhuran, keistimewaan, kemuliaan. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu, karena kenapa? Karena keutamaan Rasulullah itu tiada batasnya, sehingga bisa untuk ditangkap. Batasnya sebagaimana sih? Enggak ada batasnya ya, Pak. Nah, di sini nanti Al-Ma'alim Habsyi, abang baca dari situ itu berapa banyak pujian di situ. Berapa banyak pujian di qasidah-qasidah yang lain, ya enggak? Beliau utarakan dalam qasidahnya azim ya, dia bilangnya, "Hawaltu an asfa al-habiba bi ba'd ma fahima al-fuad min al-Qur'ani. Fawajadtu qawlan la yafiqu bi daratin min 'ashri mi'shar al-'ata rabbani. Min ayna yu'ridu miqwali an hadratin an madhi hagan kallar kullu lisani min ba'di ma ja'al kitabu bi fama qidar ma fi 'alam lisani." Beliau berkata gini, aku sungguh telah berupaya untuk memuji Rasulullah dengan apa yang aku fahami, dengan apa yang aku ketahui, ngarang maulid, ngarang gosidah, sono sini. Tapi ketika aku dapatkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah, itu yang semua aku utarakan, itu semuanya tidak memenuhi ataupun tidak menyamai daripada sebutir daripada sepersepuluh dari sepersepuluhnya Rasulullah SAW. Jauh banget hakikatnya ya Allah. Bukan sepersepuluhnya, bukan sebutir dari itu. Kenapa? Karena aku mendapatkan Allah Ta'ala telah memujinya di Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Syuf, kalau kita paham sastra Arab, ini pujian yang luar biasa. Memang betul, enggak bisa disamakan pujian. Memang pujian Allah sama pujian yang lain. Tapi walaupun pandang masalah itu dari segi sastra Arabnya, ini pujian yang top ini ya. Lebih hebat dari pujian fulan atau fulan kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala adabinna, di situ ada lam tauhid, ada pakai ala khuluqin 'adzim. Itu luar biasa banget. Khuluqin bukan cuma khuluqin, ada 'adzim lagi. Oh, ini pujian yang wow. Bukan cuma itu ya, kawan. Lihat ayat yang lain. Ini bilang di sini, kalau seandainya kau memahami arti Al-Quran, maka kau akan dapatkan pujian kepada Rasulullah pada tiap-tiap ayat Al-Quran. Begitu. Tiap-tiap ayat Al-Quran mengandung pujian kepada Rasulullah. Ada ajib kita. Begitu ya, Pak. Nah, oleh karena itu, yang masalah wudhu tadi apa? Berlebihan. Nah, kita harus memahami wudhu berlebihan. Ketika kita memuji Rasulullah, jangan berlebihan dong, jangan lebay dong kalau memuji Rasulullah. Nah, definisi lebay itu apa sih? Gimana sih lebay? Definisinya kita nggak bisa lebay itu kalau seandainya pujian dengan qasidah-qasidah itu lebay. Enggak. Mendefinisikan lebay, merujuklah kepada Rasulullah, merujuklah kepada sahabat. Adakah sahabat yang memuji Rasulullah kemudian ditahan? Rasulullah marah, jangan lebay. Kagak, bilang ke saya sempat bagian dikatakan di sini kalau tidak salah. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Rasulullah. Di akhir hayatnya, ini luar biasa, paman Nabi ini kan lebih tua dari Nabi ya. Jadi sangat beradab kepada Rasulullah. Ketika bertanya, wahai Abbas, siapa yang lebih tua? Engkau apa Rasulullah? Jawabnya bilang enggak? Jawabnya Rasulullah lebih tua dariku, tapi aku dilahirkan sebelumnya. Nah, jawabannya yang Nabi lebih tua, tapi hanya saja aku lahir sebelumnya. Begitu jawabannya. Ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika di akhir hayatnya, di akhir hayat Nabi Rasulullah, karena Sayyidina Abbas ini panjang umurnya itu, berjumpa dengan Nabi Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan li an amtadihanani. Kita bakal paham di sini apa itu definisi hulu, apa itu definisi lebay. Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk memujimu ya Rasulullah. Ini yang bakal datang pujian yang sangat luar biasa ya Pak. Ada beberapa bait, kalau 10 atau 12 bait di situ. Apa namanya? Nabi bilang apa? Jangan
Jangan lupa ya. Nabi bilang apa? Qul ya ammah la yafidillahu faka. Katakanlah wahai pamanku, semoga Allah Taala tidak merotokkan gigimu. Itu artinya. Artinya apa di sini? Nabi Allah membalas ujian itu dengan doa yang luar biasa. Dan memang subhanallah doa yang mustajab. Sampai akhir kayak Sayyidina Abbas ini giginya masih tutup ya, Pak. Kagak ada satu pun yang rontok. Padahal menyamun Abbas bin Abdul Muthalib meninggalnya pada khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Bahagia. Apa namanya? Disitulah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah. Jadi kita tahu, berarti memuji dengan sudah bukan lebay. Ini Abbas bin Abdul Muthalib memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah juga. Mujinya masalah apa itu enggak? Mujinya masalah bagaimana Rasulullah dilahirkan. Nah, kalau kita membahas masalah definisi bahasa, berarti inilah yang dinamakan maulid yang dikarang oleh manusia. Manusia pertama yang mengarang maulid Nabi Muhammad siapa? Ini Abbas bin Abdul Muthalib. Dan itu maulid dihadiri siapa? Dihadiri Rasulullah SAW. Nah, itulah maulid pertama kali. Bukannya itu, ada itu katanya apa namanya Daulah Fatimiyah mereka buat maulid, yaitu acara dan macam itu. Tapi kalau ambil definisi kata maulid, apa sih arti maulid? Waktu lahir, cerita waktu lahir. Cerita waktu lahir ada di Al-Quran. Itu lain. Kita bahas manusia. Kalau di Al-Quran banyak. Allah Taala menciptakan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dibilang itu Allah. Oke, manusia pun ada. Menurut ini Abbas bin Abdul Muthalib menceritakan bagaimana Rasulullah dilahirkan. Apa itu sidahnya? Punya begini. Menggabliha qibta fil dhilali wa fi mustawda'in haythu yukhsafun warad. Thumma rafam ila la basharun anta wala mudghatun wala 'alaqun bal nutfatun tarkabu safinata wa qad aljama ahlaha al-gharq. Sungguh sebelum apa namanya ada semesta alam ini engkau adalah nur. Tibta fil dhilal bima haythu yukhsaf warad thumma habata al-ard. Kemudian engkau turun ke muka bumi ini. Bukanlah engkau seorang manusia biasa, akan tapi engkau adalah suatu benih yang berada di tengok, lihat di mana kuncinya. Engkau adalah suatu benih yang berada di sulbi Nabi Allah Nuh dan berkatmu Nabi Nuh selamat. Di istilahnya dan kemudian engkau pindah ke sulbi Nabi Ibrahim dan berkatmu Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud. Ini punya siapa ya? Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Wa anta lamma walidta ashraqatil ardu wa da'at bi nurikal ufuq wa nahnu fi dhalika nur wa dhalika dhiya wa sudar rasyadina nahtadi. Itu berarti maulid yang pertama kali dikarang oleh manusia, dihadiri acaranya oleh Rasulullah langsung, tapi nggak dikepuli tadi. Jadi begitu ya, begitu ya Ustaz. Semoga jelas insyaallah ya. Jadi intinya hadis yang tadi kita harus baca akhirnya apa? Kama atau Terima kasih Habib. Satu pertanyaan lagi dari Habib Hadi Al-Hadi. Satu pertanyaan lagi sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi dibahas mengenai pentingnya sanad dan juga menyambung pada kajian bulan sebelumnya juga dibahas mengenai pentingnya sanad dan sempat Habib singgung mengenai bagaimana sanad itu harus senantiasa bertari sebagaimana cerminan dari gurunya. Namun cermin itu akan tertutup tabir apabila ada permasalahan akidah dan masalah. Nah, mengenai ini karena sempat dapat membaca sanad dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Di situ kalau kita baca, beliau mendapatkan dari masalah ada 8 imam sebelumnya, termasuk Al-Jubai dan sampai ke Wasil bin Attab dan Muhammad bin Ali. Pertanyaan anak, sepengetahuan anak, Al-Imam Al-Jubai itu berpemahaman Mu'tazilah, ketika hingga Wasil bin Attab. Nah, bagaimana kita memahami sanad dari beliau, dari Imam Abu Hasan Asy'ari ini? Apakah beliau batal sanadnya seperti itu? Syukran Habib. Berat ini. Berat juga. Mudah-mudahan untuk ilmu kita semua. Tadi, jazakumullah khair. Ini sekarang kita agak beralih ilmu ya, Pak. Ilmu akidah. Tapi nggak apa-apa, penting banget masalah sanad ini. Makanya apa namanya sanad keilmuan itu sangatlah penting. Juga sanad tarbiyah ya, sanad tarbiyah. Nah,
Nah, di sini sedikit kita akan menyinggung masalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah aswajah yang bahasa kita. Aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang didefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang akidahnya berpegang teguh kepada akidah Asy'ariyah sama akidah Maturidiyah. Akidah Asy'ariyah. Enggak, aneh mau akidah Rasulullah. Akidah kan bahasanya, aneh maunya akidah Rasulullah saja. Dijawab oleh Imam Abu Asy'ariyah, Imam akidah apaan itu? Imam Asy'ari dan Imam Maturidi persis pilihannya sama kayak Imam Syafi'i, sama kayak Abu Hanifah, hanya menyusun, enggak membuat baru ya, hanya menyusun, merapikan apa yang ada sehingga bisa dicerna, sehingga padahal ada semua wajar. Itulah artinya nggak ada perihal yang baru yang dibuat oleh Imam Asy'ari atau perihal yang sama. Ada nggak sholat yang baru dibuat oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ada sholatnya lain. Kan, ya ini intinya mereka lah para ulama yang mempunyai alat atau bahasa itu ya, mempunyai alat yang sempurna untuk bisa memahami metode hadis sehingga bisa mereka mengambil hukum langsung dari hadis itu, gitu ya. Karena derajat itu derajat yang sangatlah tinggi, menjadi seorang mujtahid, baik itu mujtahid dalam fikih ataupun mujtahid dalam akidah ataupun mujtahid dalam hadis, itu semua ada mujtahidnya. Jadi juga ada mujtahid dalam lughah. Enggak sekarang orang bisa ngambil hukum dari hadis. Makanya sangat salah sekali ketika orang bilang mazhabku adalah hadis dan Al-Qur'an. Ya enggak? Itu indah banget kan perkataannya, ya enggak? Memang betul, sangat indah. Mazhabku adalah Al-Qur'an dan hadis. Oke, ini mau tanya sekarang. Apa namanya? Ini mau sholat kemana? Ini mau ke Bogor. Oke. Boleh nggak ini jamak gosor? Boleh. Coba cari di Quran dan cari di hadis. Karena itu mazhab Quran hadis. Enggak, aneh tahu dari guru anak, berarti mana ketik, mana guru ente. Sah berarti, sah perkataanmu. Mazhabku adalah Quran dan hadis bila mana engkau langsung mengambil hukum dari Quran dan. Tapi kalau misalnya engkau mengambil hukum dari guru, dari ustaz, dari kitab, berarti bukan Quran dan hadis itu. Kitab itu. Yang sebenarnya ya kawan, apa yang dibuat Imam Syafi'i, apa yang dibuat Imam Abu Hanifah, apa yang dibuat Imam Asy'ari, mereka enggak membuat mazhab baru. Itu adalah hakikatnya mazhab Quran dan hadis, hanyalah metode pemahaman yang berbeda di situ. Imam Syafi'i paham di hadis ini begini, Imam Malik paham di hadis ini begini, wahakala. Perihal yang sama tentang akidah, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, pemahaman tentang akidah-akidah yang mereka sudah sempurna alat untuk mengambil hukumnya. Jadi kita belum sempurna, ngikut kepada mereka. Kalau seandainya engkau punya alat yang sempurna, ambil langsung tanpa ikut mereka, bagus. Dan emang harus ambil langsung, nggak boleh ikut. Kalau kapan? Kalau sudah sempurna alat ijtihadnya. Oke. Perihal yang berkaitan dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, siapakah gurunya? Banyak ya, Pak. Banyak diantaranya siapa? Abu Ali Al-Jubai. Kenapa dijadikan guru beliau? Karena semenjak wafat abahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, ibunya menikah dengan ini. Jadi ini adalah ayah tiri. Kayaknya mau nggak mau dia menjadi seorang yang Mu'tazilah karena ayah tirinya adalah orang yang Mu'tazilah. Apakah kepada Abu Ali Al-Jubai saja dia menuntut ilmu? Oh enggak ya, dia banyak juga menuntut ilmu kepada yang lain. Ini bisa rujuk ke dalam kitab namanya Al-Imam Al-Asy'ari, karangan salah satu orang bangsa Al-Aqas, bahasa Arab. Ada di masjid dan situ. Abu Ali Al-Jubai betul adalah seorang yang Mu'tazilah, bahkan dia itu adalah Ra'isul Mu'tazilah yang mengambil sanadnya dari atas sampai kepada Wasil bin Atha yang pencetus mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ini, ikhwan, udah nggak ada sih sekarang, tapi beberapa masalah-masalahnya ada di beberapa kalau sekarang bisa dikatakan liberalis ya kalau bahasa ini. Mereka dari mengutamakan akal, itu Mu'tazilah itu. Sampai akhir cerita Abu Ali Al-Jubai mendidik Abu Hasan Asy'ari sampai pernah Abu Hasan Asy'ari menjadi seorang yang sangatlah tenar, tokoh Mu'tazilah. Kalau abahnya lagi capek atau lagi nggak bisa untuk debat, disuruh Abu Hasan Asy'ari untuk berdebat dengan metode Mu'tazilah. Sampai dia akan ceritakan ceritanya itu dia mimpi Rasulullah dan akhirnya beliau khalwat berapa hari, kemudian dia dibujuk kembali perkara yang beliau pernah ambil dari Abu Ali Al-Jubai gurunya dengan perkara yang pernah beliau ambil dari kebanyakan masyarakat. Nah, perihal di sini yang penting yang harus kita ketahui, mazhab Mu'tazilah pada waktu itu Abu Ali Al-Jubai sampai ke Wasil bin Atha bukanlah perkara yang mayoritas. Ini benar sekali. Oh itu sih Mu'tazilah mayoritas kan?
mayoritas. Walaupun sempat di beberapa zaman dipegang oleh beberapa raja dari Kaisar Al-Abbasiyah, tapi tetap itu bukanlah yang mayoritas ya ikhwan. Buktinya apa? Buktinya begini. Ketika Abu Hasan Asy'ari, beliau menjauhkan dirinya dari gurunya itu Abu Ali juga, kemudian dia mengiklankan di salat Jumat, man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifani kuntu aqul bi kadza wa kadza. Oke. Beliau mengusung akidahnya, kemudian banyak orang yang mengikutinya secara terang-terangan. Padahal akidah itu adalah akidah yang mayoritas. Tapi hanya saja mazhab Mu'tazilah ini dipegang oleh hukum, akhirnya seakan-akan itu yang mayoritas, tapi kagak. Buktinya coba lihat ya. Pada zaman yang sama, kenapa? Di tempat yang lain ada seorang yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi, di mana di Bilang Mawara An-Nahr, merangkum juga suatu akidahnya. Pada zaman yang dekat pula ada namanya Imam At-Tahawi, merangkum juga akidahnya. Ini orang tiga gak pernah ketemu dan tempatnya jauh-jauh ya Pak. Kemudian dan mereka punya murid nih, yang Abu Mansur Al-Maturidi muridnya banyak, kalau Abu Hasan Asy'ari muridnya banyak, yang ada yang ininya bukan yang kesininya, yang Tahawi juga banyak. Kemudian antara murid mereka dalam generasi setelahnya mereka bertemu, mereka dapatkan ini akidah sama plok. Hanya ada beberapa masalah yang agak berbeda situ antara Asy'ari dan Maturidi. Itu didapatkan sebagai 16 masalah ataupun lebih. Tapi semuanya itu kalau kita lihat semuanya khilaf lafzi artinya. Enggak ada khilaf yang jauh hari. Ini bukti bahwasanya akidah inilah yang mayoritas saat itu. Hanya saja mazhab Maturidiyah, mazhab Mu'tazilah menjadi tenar karena dipegang oleh hukumah, oleh pemerintahan, dan dia memaksa orang untuk beramalan seperti itu. Tapi yang mayoritasnya kagak. Nah ini perkara yang penting. Ya buktinya tadi. Ini Abu Mansur Maturidi di mana? Di Iran, daerah Iran. Abu Asy'ari di mana? Yang lagi Tahawi di mana? Tapi akidahnya sama semua. Dan mereka menulis itu ya. Makanya itulah inti. Dan makanya di sini Abu Hasan Asy'ari, walaupun dia kebanyakan mengambil dari Abu Mansur Maturidi, juga dia pernah belajar dari beberapa guru selain Abu Ali Al-Jubai, yang itu adalah akidah mayoritas ulama pada zaman itu, mayoritas masyarakat pada zaman itu. Dan paling penting juga di sini ada inayah, ada perhatian Rasulullah kepada beliau. Kalau bukan karena mimpi Rasulullah itu, tetap beliau itu orang yang Mu'tazili. Mungkin mimpi anak-anak aja juga Ustaz. Orang mimpi itu ada pengaruh juga. Quran Al-Fatihah. Makanya poin lagi yang paling terakhir, ketika kita beriktikad dengan i'tikad Asy'ari, bukannya artinya kita berlawan dengan i'tikadnya sahabat atau tabi'in. Enggak, inilah hakikatnya i'tikad sahabat yang dirangkum sedemikian rupa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Perihal yang sama dengan Abu Mansur Al-Maturidi, perihal yang sama di fikih, perihal yang sama pun di tasawuf, thariqat Ghazali, thariqat Syadili, thariqat ini, itu semua perihal yang sama, semua menginduk ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hanyalah sarana-sarana yang simpel, sehingga bisa orang-orang awam seperti kita itu simpel mengikuti Rasulullah SAW tanpa susah payah kita menyempurnakan alat-alat kita untuk bisa berijtihad. Sudah disiapkan oleh mereka itu ya Pak. Demikian ya Pak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Habib atas jawaban dan ilmu yang memang luar biasa yang kita dapat pada malam hari ini. Kami rasa cukup 2 pertanyaan ini saja mewakili jamaah sekalian. Kebetulan yang hadir online tidak ada pertanyaan Habib. Untuk itu mari sama kita tutup majelis kita dengan doa kepada Ustaz Tawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu
والسلام ببركة من جميع أهل الدرك ببركة من أولياء الله ببركة من سلفنا الصالح ببركة هذا المجلس مباركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah selesai acara kita pada kajian malam hari ini dengan tutup dengan doa. Kemudian untuk jamaah sekalian yang hadir offline di sini yang ingin untuk mendapatkan sertifikat, kami harap dicatat nomor ini, nanti bisa japri ke nomor ini 0812 8152 4046. Kami ulangi 0812 8152 4046. Nah, itu nanti bisa langsung mengirim emailnya via WA ke nomor itu. Dan untuk kajian berikutnya bulan depan di akhir bulan Februari, untuk info berikutnya bisa disaksikan di Instagram Majlis ya, @al-Aufiyah di Instagram. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya, dan apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun sikap maupun penyambutan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maksudnya ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah